Keterangan saya Wulandari dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar. Akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahui berapa jumlah harta, kewajiban, serta modal dalam neraca yang dimiliki. Analisis laporan keuangan secara mendalam akan terlihat apabila perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelum atau tidak. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberitahu informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang dicapai untuk beberapa periode. Kedua, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Ketiga, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. Keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan jenis tentang hasil yang tercapai. Berikutnya, bentuk-bentuk dan teknik analisis. Bentuk-bentuk dan teknik analisis. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan metode teknik analisis yang tepat. Tujuan penentuan metode atau teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberi hasil yang maksimal. Adapun langkah dan prosedur yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan yaitu pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu sesuai standar yang bisa digunakan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Keempat, memberi intervensi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Terakhir, memberi rekomendasi yang dibutuhkan sehubung dengan hasil analisis tersebut. Dalam praktiknya terdapat dua cara metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu pertama analisis vertikal, kedua analisis horizontal. Materi selanjutnya, analisis perbandingan laporan keuangan. A. Pengertian analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode, artinya minimal lebih dari satu periode atau lebih. Dengan begitu akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan terjadi dapat berupa kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan risiko kesalahan pengambilan keputusan yang sekecil-kecilnya,
maka yang harus dilakukan adalah 1. Diperiksa terlebih dahulu tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. 2. Disusun secara seragam. B. Tujuan, fungsi, dan kegunaan analisis perbandingan laporan keuangan. Tujuan analisis perbandingan laporan keuangan adalah untuk menentukan bagaimana setiap pos laporan keuangan berubah, mengapa pos-pos tersebut berubah, dan apakah perubahan tersebut menguntungkan atau tidak. Fungsi dan kegunaan analisis ini adalah 1. Untuk mengetahui perubahan masing-masing unsur laporan keuangan dalam beberapa periode. 2. Sebagai dasar pembuatan, perencanaan, kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan operasional manajemen perusahaan pada periode yang akan datang. C. Model analisis perbandingan laporan keuangan. 1. Analisis horizontal. Analisis horizontal yaitu suatu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Dalam analisis horizontal, yang dibandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode. 2. Analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan hanya dengan membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam suatu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Di dalam analisis vertikal dilakukan dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Nama saya Ronaldo Pradinata dan sebenarnya saya melanjutkannya tentang bagian E, analisis tren. Nah, analisis tren ini merupakan salah satu aspek dalam analisa teknikal yang berupaya memprediksi pergerakan harga sebuah aset berdasarkan data harga di masa lalu. Nah, analisis tren ini teman-teman juga merujuk pada arah yang diambil oleh pasar dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, analisis tren ini teman-teman juga suatu metode yang ditunjukkan untuk melakukan estimasi atau peramalan. Estimasi itu artinya peramalan, teman-teman. Untuk melakukan peramalan pada masa yang akan datang. Nah, di dalam analisis tren ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika ingin menganalisis tren ini, teman-teman. Apa saja langkah-langkah itu? Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama itu menentukan jangka waktu. Yang kedua itu mengumpulkan data. Nah, yang ketiga mendefinisikan posisi harga saat ini. Nah, yang keempat itu memprediksi arah pergerakan harga ke depan. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika ingin menganalisis tren ini, teman-teman. Nah, di dalam analisis tren, metode yang sering digunakan dalam di analisis tren ini yakni metode least square atau least square. Nah, metode least square ini apa saja, teman-teman? Nah, metode least square ini yang pertama metode garis linier secara bebas. Nah, kemudian ada metode setengah rata-rata. Kemudian ada metode rata-rata bergerak. Dan yang terakhir ada metode kuadrat terkecil.